Muhammadika. Perkenalkan, aku Mutia Kuriana Fauzia, biasa dipanggil Mutia dari Angkatan 22. Jadi kali ini aku akan menjelaskan sedikit tentang pengantar akuntansi 1 yang mungkin kalian akan dapatkan di semester 1 untuk prodi D3 akuntansi. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas tentang pengertian akuntansi, kemudian ada transaksi keuangan, hubungan harta dan sumber harta, dan yang terakhir adalah proses akuntansi. Oke, kita langsung masuk ke yang pembahasan pertama, yaitu pengertian akuntansi. Oke, pengertian akuntansi yaitu suatu proses yang meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan atas hasil analisa data keuangan. Yang pertama yaitu pencatatan. Di situ nanti akan ada jurnal yang harus kalian cantumkan ketika ada transaksi yang masuk. Bisa sebelum jurnal, mungkin dulu teman-teman di saat masih SMA mengenal yang namanya persamaan dasar. Tapi kalau di prodi D3 akuntansi ini untuk pengantar akuntansi 1 biasanya kalian akan diajari untuk bikin jurnal, mulai dari jurnal yang dasar sampai jurnal yang kompleks, entah itu perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Kemudian ada penggolongan, peringkasan, dan pelaporan. Pelaporan itu nanti ada 3 laporan, yaitu laporan laba rugi, laporan posisi keuangan, dan laporan perubahan modal atau perubahan ekuitas. Kemudian ada kegiatan pencatatan penggolongan merupakan proses yang dilakukan secara rutin berulang kali setiap terjadi transaksi keuangan. Nah, kalau pelaporannya itu nanti mungkin tergantung perusahaannya, bisa bulanan, bisa triwulan, bisa kuartal, dan bisa tahunan gitu. Dan untuk pencatatan ini rutin berulang kali. Kalau memang ada transaksi setiap hari, ya nanti akan ada pencatatan di jurnal setiap hari tergantung dengan transaksi yang terjadi. Hari itu ada transaksi, berarti hari itu harus dicatat. Kalau memang perusahaan menggunakan sistem akrual, bukan sistem kas. Gitu. Untuk yang kedua ada transaksi keuangan seperti yang aku bilang tadi, semua transaksi keuangan baik yang melibatkan kas atau tidak itu harus dicatat, harus ada pencatatannya. Itu kalau sistem akrual. Tapi kalau di zaman sekarang kayaknya semuanya udah pakai akrual ya. Kalau kalau misal pakai by kas, sistem by kas itu akan merugikan perusahaan gitu karena kita nggak tahu fluktuasi atas transaksi yang terjadi kalau di luar kalau tidak melibatkan kas gitu. Transaksinya mulai dari transaksi setoran pemilik, yaitu setoran modal dari pemilik, kemudian peminjaman uang entah dari bank atau dari manapun itu harus dicatat, kemudian ada pembelian gedung atau peralatan, aset tetap lah ya, terus membeli aset lancar, entah itu bahan baku, entah itu perlengkapan, dan lain sebagainya. Kemudian membayar gaji, menjual barang dagang, atau transaksi keuangan lainnya. Kemudian ada bagan transaksi keuangan. Bagan transaksi keuangan ini akan terus berkaitan ya teman-teman. Jadi misal dari pemilik menyetorkan modal, kemudian terjadi transaksi di sana, maksudnya kayak dari perusahaannya itu misal beroperasi yang akhirnya menimbulkan laba atau menambah kas, itu nanti bisa masuk ke pemilik entah lewat pembagian laba, tapi nanti itu kalau pembagian laba itu tidak ada ya di transaksi keuangan, tapi dia ada di mungkin kebijakan akuntansi milik perusahaan. Tapi pemilik itu bisa mengambil prive dari perusahaannya gitu. Ataupun bagan ini juga bisa untuk hasil produksinya, bisa untuk pembelian gedung dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian kita membahas tentang hubungan antara harta dan sumber harta. Harta ini atau aset itu berasal dari kewajiban ditambah modal. Kewajiban itu berupa hutang-hutang, entah itu hutang bank, hutang dagang, hutang saham, dan lain sebagainya. Kalau modal itu bisa berupa apa namanya?
bisa berupa uang tunai, entah itu dari pemilik atau dari investor, tapi juga bisa berbentuk barang, entah itu aset tetap, gedungnya, peralatannya, kendaraan untuk perusahaan itu bisa banyak. Modal itu bentuknya bisa banyak. Yang nantinya ketika ada penambahan modal atau penambahan hutang di sisi harta juga akan bertambah. Misal eh, apa namanya pemilik menyetorkan atau memberikan kendaraan kepada perusahaan untuk alat distribusi. Nanti di sisi harta dia akan bertambah untuk aset tetap milik perusahaan yaitu kendaraan. Di sisi sebelah kiri ada yang bertambah yaitu modalnya gitu. Dan itu berlaku untuk semua hal. Nanti di sisi harta yang pertama bisa aset tetap, bisa kas, bisa piutang dan lain sebagainya. Yaitu yang pertama, transaksi perusahaan akan berpengaruh terhadap jumlah komponen-komponen tersebut, tetapi jumlah harta akan selalu sama dengan jumlah kewajiban dan modal. Jadi prinsip balance sheet ini memang harus karena memang ya tadi rumusnya adalah harta sama dengan kewajiban dan modal. Harta ada di sebelah kanan kolom, kalau kewajiban plus modal ada di sebelah kiri kolom. Gitu. Kemudian hubungan ketiga komponen tersebut mencerminkan posisi keuangan perusahaan. Semakin eh, besar atau baik, semakin besar laba, semakin besar harta yang dimiliki itu juga semakin baik. Namun perlu diingat, harta ini berupa modal atau kewajiban. Kalau berupa modal dan nantinya bisa menghasilkan laba yang besar, berarti perusahaan itu digolongkan sebagai perusahaan yang baik. Tapi kalau yang besar adalah kewajibannya atau hutang-hutangnya, itu perlu ditelisik lebih lanjut apakah hutang-hutang ini juga bisa menaikkan laba perusahaan atau justru hanya menambah hutang-hutang perusahaan. Gitu. Kemudian kita akan membahas tentang pengaruh transaksi keuangan terhadap laporan keuangan. Yang pertama, transaksi yang bersifat menambah modal dan akan berdampak pada penambahan kekayaan yang besarnya sama dengan penambahan modal tersebut. Demikian juga sebaliknya, transaksi yang bersifat mengurangi modal akan berdampak pada pengurangan kekayaan yang besarnya sama dengan pengurangan modal. Jadi, seperti yang saya bilang tadi, kalau ada penambahan modal dari pemilik, itu juga akan berdampak pada posisi harta atau kekayaan atau eh, aset aset milik perusahaan gitu. Nah, itu besarnya pasti akan sama entah itu modalnya dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk barang. Kalaupun aset tersebut nantinya akan dijual, berarti ketika kendaraan tadi yang saya contohkan itu dijual, ya aset kendaraannya nanti akan nol. Namun uang yang didapat dia bisa masuk ke kas. Jadi nanti ada apa namanya? Kalau pencatatannya dia nanti ada kas pada pendapatan penjualan aset tetap gitu. Kemudian dan transaksi yang bersifat menambah kewajiban akan berdampak pada penambahan kekayaan besarnya sama. Nah, itu tadi yang aku bilang walau yang tentang kalau hutang ya nanti kasnya juga akan bertambah. Misal eh, perusahaan A eh, berhutang kepada Bank Mandiri atau apa. Berarti nanti akan ada pencatatan benar kasnya akan bertambah karena perusahaan menerima uang dari bank. Tapi kan itu pinjaman, bukan perusahaan punya punya saham di bank tersebut. Jadi nanti apa namanya pencatatannya atau transaksi jurnalnya itu kas pada hutang bank. Kalau memang perusahaan punya saham dan itu uang yang didapat dari bank itu berupa dividen, berarti nanti ya kas pada dividen yang didapat dari bank mandiri atau bank apa gitu. Kemudian terakhir ada transaksi yang bersifat merubah komponen kekayaan, yang satu menjadi kekayaan lainnya, tidak merubah nilai aktiva secara keseluruhan. Tuh. Oke, kita lanjut ke mekanisme
debit dan kredit. Modifikasi persamaan akuntansi. Ini yaitu harta merupakan kewajiban ditambah modal, ditambah pendapatan, ditambah biaya. Kemudian kalau satunya ada harta ditambah biaya sama dengan kewajiban ditambah modal ditambah pendapatan. Rekening biaya mengikuti pola rekening aktiva, yaitu apabila bertambah dicatat di sebelah kiri debit dan apabila berkurang dicatat di sebelah kanan yaitu kredit. Dan rekening pendapatan mengikuti pola rekening kewajiban dan ekuitas, yaitu apabila bertambah dicatat di sebelah kiri, apabila berkurang dicatat di sebelah kanan yaitu debit. Kiri yaitu debit. Kreditnya kita pakai di kanan, debitnya kita pakai di kiri. Jadi kalau mungkin dulu di persamaan dasar akuntansi kalian mengenal aktiva dan pasiva. Nah, kalau di apa namanya? Di jurnal itu kalian mengenalnya sebagai aset, ekuitas, dan liabilitas. Aset itu berada di sisi kiri. Kalau di sini ya, saya mengikuti debit kreditnya yang ada di sini. Aset itu berada di sisi kiri, yaitu debit. Nah, nanti liabilitas, ekuitas itu ada di sebelah kredit. Nah, ini kita akan membahas tentang pendapatan dan modal. Kalau mungkin dulu itu kalian sistemnya kan aktiva itu dibagi menjadi berapa kolom untuk total aktivanya. Kalau di jurnal ini nggak ada, jadi cuma benar-benar jurnal misal eh, kas pada pendapatan. Pendapatan itu biasanya didapat dari penjualan entah itu barang dagang, entah kalau misal itu perusahaan dagang berarti nanti jurnalnya ada kas pada pendapatan persedia kas kas pada pendapatan, kemudian ada HPP pada persediaan. Karena kalau di perusahaan dagang itu pasti ada HPP dan pencatatan untuk HPP dan persediaan. Tapi kalau di perusahaan jasa kalian cukup kas pada pendapatan gitu. Nah, pendapatan itu akan bertambah di sisi kredit. Karena kenapa? Karena pendapatan ini dia tidak masuk ke eh, akunnya ya, akun pendapatan ini tidak masuk ke dalam laporan perubahan tidak masuk dalam laporan posisi keuangan. Dia masuknya di laporan laba rugi. Jadi dia pendapatan akan bertambah di sisi kredit. Kemudian biaya ini bisa pembayaran beban listrik, bisa pembayaran misal pembelian perlengkapan, gaji, dan lain sebagainya. Itu dianggap sebagai biaya atau beban. Itu nanti misal pembayaran gaji karyawan 4 juta. Nanti yang akan muncul di jurnal itu adalah beban gaji pada kas. Nanti total beban-beban ini akan diakumulasi di total berapa total beban dan berapa total pendapatan. Nanti pendapatan berapa, beban berapa, pendapatan dikurangi beban akan menghasilkan laba atau rugi perusahaan. Nah, laba atau rugi perusahaan inilah yang mungkin nantinya akan masuk ke laporan posisi keuangan. Biasanya nanti kalau kalian udah ada di pengantar akuntansi 2 dan lain sebagainya itu ada tambahan yaitu laba ditahan. Tapi kita nggak membahas itu karena ini hanya pengantar akuntansi 1, dasar-dasarnya aja. Kemudian ada mekanisme debit kredit. Ini masih pakai aktiva. Jadi kalau kalau kita nanti kalian akan sering menyebutnya sebagai aset bukan sebagai aktiva. Nanti ada dibagi lagi aset lancar dan aset tetap. Aset lancar itu biasanya yang muncul kalau di perusahaan jasa itu ada kas, piutang, dan perlengkapan. Tapi kalau di perusahaan dagang nanti dia akan muncul yang namanya persediaan barang dagang. Kemudian tentang kewajiban, kewajiban itu biasanya sama, utang dagang, utang bank, gitu-gitu. Kemudian kalau ekuitas ya modal dari milik. Tapi yang dicantumkan ke dalam ekuitas di laporan posisi keuangan adalah nominal yang sebagai modal akhir
di laporan perubahan ekuitas. Atau mungkin ke saat kalian SMA mengenalnya sebagai laporan perubahan modal. Kemudian ada penghasilan, beban atau prefer. Itu tadi yang aku bilang, penghasilan itu sama seperti pendapatan, tergantung perusahaan yang nanti menggunakan akun apa. Tapi itu berlakunya sama. Beban itu berlaku juga seperti biaya atau prefer. Prefer itu kan mengurangi modal nantinya. Oke. Kita lanjut ke proses akuntansi. Yaitu yang pertama ada jurnal yang tadi aku sempat beberapa kali memberikan contoh jurnal. Kemudian ada posting, yaitu posting ke buku besar. Itu nantinya akan setiap akun ya. Mungkin kalian di SMA juga pernah, kalau persamaan dasar akuntansi juga pernah bikin posting buku besar. Jadi nanti hasil akhir dari setiap akun yang diposting itu akan eh, dimasukkan ke dalam laporan posisi keuangan, benar kan? Kemudian ada neraca saldo atau laporan. Nah, kalian dulu menyebutnya sebagai neraca saldo kan. Kalau di perkuliahan nanti kalian akan menggunakan istilah laporan posisi keuangan. Kemudian ada ayat penyesuaian. Ayat penyesuaian ini eh, hanya untuk beberapa akun yang diperlukan. Tidak semua akun yang ada di posting itu nanti akan disesuaikan. Kalau memang misal ada satu perusahaan yang dia membayar beban sewa untuk 1 tahun. Sedangkan dia membuat laporan ini hanya untuk 1 bulan. Berarti kan harus disesuaikan. Dia harus mengakui beban itu selama 1 bulan, walaupun dia sudah membayar 1 tahun. Jadi nanti akan muncul akun beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka itu similar meaning-nya adalah piutang. Jadi kalian punya piutang karena kalian udah membayar 1 tahun, sedangkan kalian bulan ini harus mengakui kalau itu 1 bulan. Misal 1 tahun itu kan 12 bulan. Kita ambil yang simpel aja. 1 tahun itu sewa gedungnya itu 12 juta. Berarti kan 1 bulannya 1 juta. Nanti kalian di bulan ini harus membuat ayat penyesuaian, yaitu eh, kalau memang apa namanya itu beban dibayar di muka, berarti beban sewa pada beban sewa dibayar di muka atau piutang sewa. Tapi kalau nanti kalian menggunakan piutang sewa mungkin akan rancu ya. Jadi pakai dibayar di muka aja, itu mungkin lebih apa namanya, lebih enak gitu. Tapi nanti akun beban sewa dibayar di muka ini dia akan masuknya ke eh, apa namanya, laporan posisi keuangan, bukan apa namanya, bukan ke laporan laba rugi, karena yang masuk ke laporan laba rugi adalah beban sewa yang disesuaikan itu tadi. Jadi eh, jurnal penyesuaian adalah beban sewa pada beban sewa dibayar di muka. Beban sewanya 1 juta pada beban sewa dibayar di muka juga 1 juta. Jadi nanti ketika masuk ke sebelum laporan keuangan itu biasanya ada neraca lajur. Nanti kalian biasanya akan disuruh buat, jadi nanti akan ada beberapa kolom, mungkin di SMA juga kalau yang udah pernah buat ada beberapa kolom, yaitu yang pertama ada neraca saldo atau laporan posisi keuangan sebelum disesuaikan, kemudian ada jurnal penyesuaian, kemudian ada neraca saldo setelah disesuaikan, kemudian ada laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan gitu. Nanti ketika itu kalian udah balance semuanya, itu baru kalian membuat yang namanya laporan keuangan 3 tadi. Laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan posisi keuangan. Nah, laba yang ada di laporan di neraca lajur itu harus sama dengan laba yang kalian hasilkan di laporan laba rugi. Nanti buat kalian yang belum pernah buat neraca lajur, mungkin kalian nanti akan bingung karena di kolom laba rugi,
rugi dan kolom laporan posisi keuangan itu kan tetap ada debit kreditnya juga. Itu nanti kan nggak akan pernah balance. Karena kenapa? Karena nanti kalian akan memunculkan yang namanya laba atau rugi. Jadi itu tidak akan balance, nggak apa-apa. Tapi selisih antara laba dan rugi ini dengan laporan keuangan itu harus sama. Jadi misal laba rugi kan ada kolom debit kredit, ya kan? Kalau dia besar debitnya, berarti kan nanti ada selisih, berarti nanti kreditnya akan lebih kecil. Nah, selisih antara ini harus sama dengan selisih yang dihasilkan di debit kreditnya laporan posisi keuangan gitu. Nanti selisih itu yang akan menjadi laba atau rugi dari suatu perusahaan. Kemudian laporan keuangan tadi yang 3. Selanjutnya ada ayat jurnal penutup. Jurnal penutup ini hanya digunakan juga untuk beberapa akun, yaitu beban, pendapatan, modal, dan laba atau rugi. Itu aja. Nah, nanti pendapatan itu yang awalnya ada di sebelah kredit, dia harus ditutup ke sebelah debit. Begitu juga beban yang awalnya di debit, dia harus ditutup ke sebelah kredit. Ditutup itu adalah berarti eh, total pendapatan yang ada di laporan laba rugi yang ada di sebelah kredit itu dia harus ditulis di sebelah debit dengan nominal yang sama dengan di laporan laba rugi. Itu berlaku juga untuk beban. Nah, kalau modal dan laba atau rugi itu nanti ditutup oleh akun ikhtisar laba rugi gitu. Kemudian ini ada contoh jurnal pembelian barang dagang secara kredit. Nah, kalau kredit berarti kan eh, apa namanya, jurnalnya nanti yang kredit itu utang, yang debit itu pembelian barangnya. Misal perlengkapan, ya nanti perlengkapan pada utang dagang 100.000 gitu, tergantung utangnya. Kalau utangnya ke bank tadi, ya berarti pakai bank. Pembayar utang pun kayak gitu. Nanti berarti kalau bayar utang kan berarti harusnya kasnya keluar buat bayar utang. Nah, utangnya juga berkurang. Utang berkurang itu di sebelah kredit, kas berkurang juga di sebelah sorry. Utang berkurang itu ada di sebelah debit, kas berkurang ada di sebelah kredit. Jadi nanti utang pada kas sebesar 100.000. Gitu. Kita lanjut ke posting. Posting ini yang udah aku jelaskan tadi terkait dengan eh, kayak buku besar gitu ya. Nah, ini contohnya hutang. Tanggal 5 Januari ada hutang. Nah, di sini nanti juga akan kredit. Jadi kayak dia masuk hutangnya. Nah, ini nih kayak ini tuh saldonya dia di, oh ini tanggal 5 misal dia membayar hutang. Bayar hutang kan berarti hutangnya berkurang di debit. Nah, tanggal 1 ini hutangnya nambah. Maksudnya perusahaan itu berhutang. Jadi kalau hutangnya bertambah kan di kredit, hutangnya berkurang di debit. Nah, itu juga berlaku untuk hutang-hutang yang lain. Kalau misal kas, nah ini kasnya bertambah nih tanggal 10 Januari 500.000. Ya udah berarti 500.000. Nah di sini tanggal 5 ini ada keluar misal untuk bayar apa gitu. Berarti kan keluar 100.000, ininya 100.000. Nah ini 500.000, yang ini pengeluarannya 400.000. Jadi nanti kas itu masih punya 100.000 yang tunai gitu. Jadi kasnya ini nggak minus karena pengeluarannya tidak lebih besar dibanding pendapatannya gitu. Kemudian ada neraca saldo, tadi udah aku jelasin terkait berapa akun di neraca saldo ya. Kemudian ayat jurnal penyesuaian juga sudah, jumlah-jumlah dalam neraca saldo perlu dibagi, yaitu ini contohnya yang tadi aku bilang biaya dibayar di muka itu tuh kayak sebenarnya banyak ya. Ini ada penghasilan yang masih harus diterima, biaya yang masih harus dibayar, penerimaan di muka, pembayaran di muka, kerugian piutang. Kerugian piutang ini
biasanya gandengannya itu piutang, jadi kerugian piutang pada piutang. Atau nanti kalau kalian udah masuk ke AKM atau ke pengantar akuntansi 2 itu biasanya ada akun cadangan kerugian piutang juga. Terus ada depresiasi. Nah, depresiasi ini mungkin kalau di SMA udah sering bikin ya. Jadi ada aset tetap, ada kendaraan. Kendaraan ini kan nggak bisa sampai kapanpun, misal kayak selamanya dipakai itu kan nggak bisa. Dia ada masa manfaatnya. Misal masa manfaatnya 10 tahun. Kemudian pakai metode penyusunan itu banyak. Ada yang menurun ganda, ada yang garis lurus, ada yang angka tahun, dan lain sebagainya. Nah, yang paling sering digunakan dan yang paling simpel itu kan garis lurus. Jadi misal 10 tahun kalian bikin laporannya per tahun. Jadi nanti kayak misal masa manfaatnya 10 tahun, harga perolehannya 100 juta, ya berarti 100 juta dibagi 10. Kalau kalian bikin laporannya per tahun. Kalau per bulan berarti nanti dibagi lagi. Kayak misal 100 juta, kalau tahunan kan berarti 10 juta. Kalau 10 tahun, 10 juta. 10 juta itu masih dibagi lagi ke 12 bulan untuk mendapatkan depresiasi per bulan. Tapi kalau kalian bikin eh, apa namanya? Laporan keuangannya untuk tahunan, ya dibagi tahunnya aja udah cukup gitu. Kemudian ada persediaan barang dagang dan pembelian barang dagang. Kemudian ada financial statement yang tadi aku juga udah jelasin ya. Nah, worksheet itu neraca lajur. Biasanya dosen-dosen juga menggunakan istilah-istilah lain, balance sheet, income statement, worksheet, gitu-gitu. Jadi ada beberapa eh, yang harus kalian tahu tentang istilah-istilah ini. Mungkin kalian bisa hafalkan dulu sebelum bertemu dosen-dosen akuntansi. Tuh. Nah, ini ada neraca lajur. Yang tadi aku jelasin ada berapa kolom. Ada 5. Ada neraca saldo sebelum penyesuaian, jurnal penyesuaian maksudnya. Terus ada neraca saldo setelah disesuaikan, laba rugi, dan yang terakhir posisi keuangan. Ini kan ada 5. Nanti, gini teman-teman, nanti di sini kan ada total nih, pasti di bawah. Perhitungan debitnya laba rugi ini sama kreditnya ini nggak akan sama. Begitupun untuk debitnya neraca neraca saldo atau laporan posisi keuangan dengan kreditnya neraca saldo itu nggak akan sama. Kalau nanti lebih besar di sini, pasti yang di sini itu lebih besar di kredit. Eh, eh. Nah, gitu. Jadi kalau pasti kalau misal debitnya laba rugi lebih besar, berarti yang di sini juga kreditnya yang lebih besar. Kalau di sini kreditnya yang lebih besar, ini pasti debitnya lebih besar. Tuh. Kalau ini di debit ini udah lebih besar, berarti eh, bisa dipastikan itu laba. Nah, yang terakhir ada ayat jurnal penutup yang tadi aku udah singgung, ada 4 yang harus ditutup, yaitu penghasilan atau pendapatan, beban, prive, dan laba rugi. Oh ya, sorry, tadi aku nyebutnya modal ya. Prive itu ditutup oleh modal. Terus ada rekening ikhtisar laba rugi itu untuk menutup si modal. Jadi prive ditutup ikhtisar laba rugi, gitulah ya. Nah, kalian mungkin nanti akan, oh udah habis, nanti kalian mungkin akan belajar dengan dosen-dosen. Kalian bisa tanya-tanya ke teman-teman, mungkin kalau ada temennya yang lulus SMK, dari SMK akuntansi itu juga akan mempermudah kalian eh, belajar gitu. Jadi rajin-rajin belajar karena persamaan dasar akuntansi itu udah nggak pernah dipakai di pengantar akuntansi. Bahkan nanti mungkin kalian juga akan diajarkan tentang pencatatan persediaan, entah itu dengan cara perpetual atau periodik, kemudian ada apa namanya? Sistem FIFO, LIFO, dan weight average. Itu juga untuk persediaan, FIFO itu first in, first out, kemudian ada last in, first out, ada metode rata-rata atau weight
average. Tapi kalau sekarang itu yang paling sering digunakan adalah sistem FIFO dan weighted average. LIFO itu udah nggak pernah dipakai. Terus juga mungkin kalian akan bertemu dengan bukan mata kuliah sih, materi tentang rekonsiliasi gitu. Jadi semangat buat teman-teman angkatan 23, 24, 23 juga mungkin bisa melihat video ini. Terima kasih untuk semuanya dan have fun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.